1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi kita ini hari ini melihat tim penyusun RKP sudah dapat belum? Belum. Nah, jadi sebelum ditetapkan RKP, tim kena rapat kumpul timnya, tim penyusun RKP, menelaah kembali kegiatan yang ada di rancangan RKP Des. Kalau sudah ditetapkan disahkan kan berarti menjadi ditetapkan, tidak lagi menjadi rancangan. Kemarin sudah disusun per bidang, 5 bidang itu sudah. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang apa? Bidang penanggulangan bencana. Jadi 5 bidang itu tetap terisi kalau nih. Nah, coba kita amati, perhatikan di bidang yang pertama penyelenggaraan pemerintahan desa. Apa tuh yang pertama tuh situ? Siltap. Berarti siltap masih ada. Haruslah wajib ada ya kalau nggak ada siltap kadede kita kada kau begawe ada gajinya. Siltap tetap atau apa penghasilan tetap itu ada kenaikan kah? Jadi kalau siltap itu sudah diatur di Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2020. Bukan. Nomor 11 tahun 2019 kah? Nah, itu sudah diatur di situ untuk siltap. Kalau sudah diatur di situ berarti seluruh Indonesia siltap sama. Tunjangan yang bisa berbeda. Karena tunjangan itu kenapa bisa berbeda? Itu bisa diambilkan dari sumber pendapatan APBD, pendapatan asli desa, PAD. Oh, berarti paham sudah semuanya kalau itu yang bisa menyebabkan tunjangan itu berbeda di tiap daerah di dalam skala nasional. Adalah rencana kenaikan tunjangan? Ada? Belum. Jadi memang tunjangan ini kita di dalam skala kabupaten kita aja kan tunjangan itu memang ada berbeda udah. Ada yang sudah di atas dari kita, ada yang masih standar sama kita ada. Boleh dinaikkan itu melihat kondisi kemampuan keuangan desa. Nah, makanya ini siltap ini coba disimulasikan di tunjangannya lah, bukan siltap. Siltap tadi sudah ada dasarnya, tidak bisa dirubah dinaikkan. Tunjangan itu disimulasikan dari 250 ke 500.000 itu cukup pada. Nah, makanya aku kenapa kada berusaha mengangkat kadus. Kadus itu kan pertama desa harus statusnya maju dan mandiri. Kemudian klasifikasi desanya sudah swasembada. Itu wajib mengangkat kadus. Artinya desa itu sudah mampu mandiri. Mandiri itu paham aja kalau bisa berdiri sendiri, bisa mencari duit sendiri, itu dinamakan desa mandiri. Seharusnya. Jadi dia bisa membiayai hidupnya sendiri. Contoh kita desa-desa yang ada di Jawa sana. Pendapatannya dalam setahun PAD-nya ada 1 miliar. Paling sedikit 100 juta. Ada yang sampai di Sepungguk berapa? 12 miliar pendapatannya setahun. Nah, dia sudah tidak dapat bantuan dana desa pun tidak masalah sudah. Karena sudah mampu menghidupi diri sendiri. Nah, itu maksudnya mandiri. Nah, kalau desa kita sudah sampai kayak di Sepungguk 12 miliar itu, tunjangan perangkat itu bisa 5 juta sebulan. Tambah gaji 2 juta sekian, 7 juta. Wah, semangatnya luar biasa sudah. Perangkat desa tiap hari turun ke kantor. Nah, jadi itu untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, tolong disimulasikan 500 tuh kawa kada? Bisa kada memberikan tunjangan? Kalau memang tidak bisa, ya kembali ke dasar kita ke 250.000 tunjangan.
Oke, siltap dan tunjangan siltap sudah ditetapkan dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019. Itu sudah tidak bisa dirubah karena standar nasional siltap, penghasilan tetap. Nah, tunjangan bisa di otak-atik, bisa ditambah karena itu kebijakan daerah. Di bawahnya apa lagi? Di bawah siltap BPJS yang wajib diadakan, sudah harus, karena itu menyangkut berbagai macam kesejahteraan kita. Pakai sumber dananya ADD tetap, alokasi dana desa dari yang bersumber dari APBD daerah. Di bawahnya sudah, berarti sudah lah. Bawahnya apa? Operasional pemerintah desa, tolong dihitung kembali, dihitung, disimulasikan. KORTO ini yang paling banyak memakai juga nih. Di operasional pemerintah desa ini KORTO. Apa aja yang menjadi kekurangan selama ini di KORTO itu? Kertas yang tahun tadi 10 rem nggak cukup, beli 20 rem. Itu misal kan. Ternyata pengadaan kertas untuk biaya cetak dan macam-macam tuh dalam setahun tidak cukup 10 rem. Ada kan tahun ini 20 rem. Itu kan semisal. Dan pengadaan peralatan lainnya yang menyangkut dengan KORTO. Lalu operasional lainnya kan dipakai oleh kasih dan KAUR lainnya nih. KAUR perencanaan mungkin di situ memerlukan kertas 4 rem dalam setahun. Siapkan. Jadi ini sehubungan kembali mengulang pelajaran yang dulu itu kan mengolah di PA tadi. Keterkaitannya di situ semua. Karena perencanaannya itu dokumen pelaksanaan anggaran yang di dalamnya ada rencana kegiatan anggaran, ada kegiatan mengolah RAB, SPP, buku kas. Berarti ini operasional pemerintah desa terpenuhi kebutuhan reguler. Reguler itu berarti kan sudah tiap tahun itu. Oke, berarti pemerintahan desa sudah disimulasikan. Ada kenaikan kah atau tetap? Ketika naik. Nah, berarti kan harus dinaikkan. Ulahkan. Apa kita perlu DPA menyusun bahasa kah? Yang untuk perubahan ini kita start. Mulai DPA, membuat apa lagi tadi? RKA, rencana kegiatan anggaran, ya Allah. Nah, mestinya ini DPAL nih. Dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan. Jadi tolong disiapkan itu. DPA tetap supaya kita nyaman mengevaluasi kegiatan tahun yang lalu, kekurangannya apa aja. Semua ada di RKP dulu ini. Statnya di RKP. Nah, jadi habis itu kan tadi operasi pemerintah desa yang KAUR kasih lain tuh pun ada anggaran kalau di situ. Milik anggaran kok. Kasih pemerintahan, kasih pelayanan, anggarannya ada di situ tuh rasanya. Pelayanan mungkin yang tidak ada nih pelayanan lah. Pelayanan karena menyangkut di bidang kesehatan tuh di bidang pemberdayaan, kebanyakan dan pembangunan. Lalu tolong diperhatikan yang menjadi bagian di operasi pemerintah desa ini siapa saja yang menyiapkan anggaran di sini. Nah, terus tunjangan BPD. Tunjangan BPD sudah disimulasikan, masih cukup tetap anggaran. Jadi karena ini BPD tunjangan bisa dinaikkan karena sumbernya dari daerah bukan dari pusat. Sifatnya tunjangan dari daerah. Sumber dananya APBD, maksudnya anggaran pendapatan dan belanja daerah. Termasuk operasional BPD. Ada. Tolong dievaluasi yang BPD ini. Maksudnya kalau melakukan perjalanan keluar itu bebankan di operasionalnya sendiri, jangan di operasional kita. Buatkan rapnya, makanya BPD yang disuruh ngolah rap itu, jangan kita. Kalau BPD minta sesuatu, bikin rapnya. Minta operasional kami sekian, 2 juta, 10 juta. Oh silakan, mana anggarannya, rapnya. Kami akan mengevaluasi, menelaah apa aja kegiatan seperlunya. Kalau memang ini tidak perlu, keluarkan. Karena kita akan menekan anggaran juga supaya cukup. Jangan BPD hanya minta rap. Sekian juta mana? Yang 10 juta minta itu mana rencana anggarannya? Rencana belanjanya apa aja? Ini perlu dengan BPD. Jangan minta 800 langsung masukkan 800. Rencana anggarannya mana? Jangan kita yang mengulangkan. Suruh belajar. BPD itu suruh belajar juga mengulang anggaran. Buahnya kemarin waktu datang inspektorat dipinta satu laporan pengawasan aja bingung kan? Bingung. Setiap operasional RTRW tetap. Masih yang 400. Nah, makanya semua disimulasikan
mulai dari tunjangan perangkat desa, RT RW. Tapi kalau RT RW memang kemarin mentoknya di situ lah, 400-an juta. dalam skala kabupaten kita. Pokoknya terus apa itu? Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pemerintah desa apa aja nih? Rencana pembelian aset desa apa aja? Belum. Tahun ini kita Pemdes apa yang hendak direncanakan? Realisasikan tahun ini. Apa tuh? Laptop belum. Laptop PC? PC apa laptop? Laptop sudah berapa kita nih? 1, 2, 3. Di ruanganku ada 2, 5, 6. Ah, maksudnya sudah ada, ya sudah ada. Berapa buah? 5, 6 dengan PC. Nah. 2 lagi kenapa, Pak? Nah, jadi itu maksudku bisa. Makanya ini masukkan di kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pemerintah desa, ini masukkan aja rencana belanja yang menunjang kinerja kita itu apa aja. Salah satunya laptop. Boleh laptop satu orang satu. Tapi dengan catatan harus belajar bujur-bujur. Harus bisa input data. Jangan laptop cuma di atas meja aja. Di atas meja dibuka aja, baterainya habis, cas lagi. Habis baterainya, cas lagi. Dioperasikan kada kan percuma. Jadi kita sambil belajar. Kalau satu laptop satu orang, kita bisa hari-hari kegiatan pembelajaran nih. Mulai DPA, membuat DPA tadi sampai bisa. Kalau sudah laptop satu orang, oke Badut, PC perlu diganal ya. Apa? Karena KRTO ini pelayanannya mulai surat tiap hari ini perlu, ya semuanya memang perlu. Perhatikan lingkungan sekitar kita yang menyangkut sarana dan prasarana aset perkantoran ini. Perhatikan lingkungan kita, apa aja kekurangannya yang menunjang kinerja kita. AC kah? Boleh sini kipas angin, atau ini di-skat, ruangan ini di-skat. Nah, pakai AC boleh, terserah. Kalau KWH kada mampu, makanya tadi disimulasikan, naikkan lagi dari 1000 berapa? Dari berapa kita punya? 2000. Lepas semua tuh dilepas saja. Nukar kabel basah kita. Kada boleh lagi ada yang induksi, kada boleh lagi ada yang umpat.